Sampean datang ke Mbah Dukun, Mbah Bokir, mau minta tolong nyalon lurah. Oh, salah Mas, sampean Mas. Ini ngapusi Mas. Kowe meneng wae, aku gak urusan kowe iki. Emang sampean bisa bantuin jadi dukun? Jadi dukun, jadi lurah? Ya iso, ya ngopo gitu. Namun aku gak iso mendek-dek. Enggak baik, Mbah, sombong, Mbah. Itu apalagi nyaranin korupsi, kasihan rakyatnya, Mbah. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Dukun yang didatangi Gus Nur Samsun ini adalah Mbah Bokir, seorang dukun santet yang ingin balas dendam kepada Gus Nur Samsun. Dia tidak terima atas aksi Gus Nur Samsun yang telah menghajar hingga hancur para teman dukunnya. Dan sang dukun ingin membalaskan dendam dari para teman dukunnya itu. Lalu apakah yang kemudian terjadi setelah Gus Nur Samsun berduel hebat dengan sang dukun Bokir ini? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun udfi biha harul wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah. Lihum satun udfi biha harul wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah. Nuwun. Saya Mbah. Kula nuwun. Kula Mbah. Kula nuwun Mbah. Mbah. Apa? Katanya ini Mbah Bokir bukan? Ya aku dhewe. Nah, Mbah, mohon maaf. Saya izin mau bertamu. Saya mau bertanya, apakah benar Mbah Bokir yang menantang Gus Nur Samsun? Yo, aku senantang. Oh, di sini saya datang Mbah. Bulan apa? Ya, mau ketemu Mbah Bokir. Aku orang kowe kok. Lah, kok nggak anu aku maksudnya gimana, Mbah? Aku nantang jenenge Gus Nur Samsun sapa? Mau menantang Gus Nur Samsun? Iya, nantang iki dhek kok. Lah, kan sudah datang Mbah ini Mas, kami berdua. Wis sapa? Aku ora nyuruh kowe kok, ora ngenteni kowe kok. Lah, setahu Mbah, Gus Nur Samsun itu seperti apa, Mbah? Kowe rambutnya gondrong. Oh, rambutnya gondrong. Yo. Oh, iya. Saya muridnya, Mbah. Sahabat yang berbahagia, kisah ini bermula dari dukun Bokir yang menantang duel dengan Gus Nur Samsun. Yang mana, dukun Bokir tidak terima atas aksi Gus Nur Samsun yang mendatangi dan menghancurkan pekerjaan para dukun santet. Apalagi banyak teman dukunnya yang bercerita kepadanya bahwa mereka telah didatangi Gus Nur Samsun, bahkan dihajarnya hingga penuh dengan luka. Bahkan ada di antara mereka yang menjadi lumpuh, juga hingga meninggal dunia. Dan mengetahui hal yang demikian itulah dukun Bokir ini menjadi sangat marah. Dan sebab itu pula, dukun Bokir kemudian menantang Gus Nur Samsun. Kalaulah Gus Nur Samsun memang punya nyali, sang dukun meminta Gus Nur Samsun untuk datang ke rumahnya. Dan sebab ditantang dukun Bokir itulah Gus Nur Samsun kemudian datang ke rumahnya. Gus Nur Samsun ingin mencoba bertabayun dengan sang dukun. Namun ketika Gus Nur Samsun datang dan bertemu dengan dukun Bokir, ternyata sang dukun lupa kepada Gus Nur Samsun. Karena yang dia tahu, Gus Nur Samsun adalah orang yang berambut panjang. Dan sang dukun belum tahu bahwa rambut Gus Nur Samsun memang dipotong pendek dan diwarna pirang. Sebab itu Gus Nur Samsun mengatakan bahwa Gus Nur Samsun mengaku sebagai santri yang diutus oleh Gus Nur Samsun.
Maka berbincanglah Gus Nur Samsun dengan sang dukun bokir. Gus Nur Samsun mencoba untuk mencari tahu, mengapakah sebenarnya, sehingga SNG dukun sangat marah dan ingin menghajar dirinya. Namun belum lama mereka berbincang, tiba-tiba datang sepasang suami istri yang bertamu kepada dukun bokir. Tamu itu pun langsung menyampaikan tujuannya, bahwa mereka datang adalah untuk meminta bantuan kepada dukun bokir, yang mana sang tamu pria tersebut sedang mengikuti kontestasi untuk menjadi kepala desa, dan dia meminta bantuan kepada sang dukun agar bisa melancarkan usahanya itu, dan mengetahui tujuan dari tamunya yang demikian. Dukun bokir pun bersedia memenuhi permintaan tolong dari tamunya. Akan tetapi, untuk melakukannya, sang tamunya harus memberikan sejumlah uang mahar kepadanya. Juga dengan sebuah kesepakatan, yaitu jika sang tamunya bisa terpilih menjadi kepala desa, dia harus melakukan korupsi dengan mengambil sebanyak mungkin uang dari negara. Dan mendengar permintaan dari dukun bokir yang demikian itulah Gus Nur Samsun menjadi merasa tidak senang. Gus Nur Samsun tidak rela jika ada seorang pejabat negara yang melakukan korupsi mencuri uang rakyat. Dan Gus Nur Samsun meminta sang dukun agar tidak mengajarkan yang demikian itu. Lalu apakah yang kemudian dilakukan sang dukun ketika urusannya dengan tamunya dihalangi Gus Nur Samsun? Dan apa pula yang kemudian terjadi dengan misi Gus Nur Samsun kali ini? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Oh, beda iki ora. Soale saingan kula niku sakniki sing jabat. Oh, sainganmu abot. Saingane abot. Kowe njaluk tulung aku, bokir. Nggih. Terus wis sanggup persyaratannya? Sanggup, Mbak. Tenan? Nggih. Tapi nek wis dadi. Loh Mbah, kan yang datang saya dulu Mbah. Kowe rasa kaya ngomong sik, aku tanganmu. Tamu dhisik. Lah gimana sih Mbah? Belum ora wani ora wis syaratane. Mantun, Mbak. Tenan? Nggih. Tapi abot lho kabune. Pripun? Tenan? Nggih. Wis dadi. Nggih. Kowe kudu maling. Maling opo niku, Mbak? Maling musuh rate. Maksudnya maling kuwi kudu korupsi. Oh, nggih. Nggih, aku boga. Aku, Mbak. Tenan? Nggih. Loh Mbah, itu kan gak bener Mbah. Menang kowe, urusanku. Kowe melu-melu nyapo? Lah masa masnya mau calon lurah kok disuruh korupsi? Itu nggak bener itu Mas. Yo karepku to, kuwi syaratane yo. Wah ini Kok melu-melu nyapo? ya kan saya tamu duluan Mbah, kenapa kok yang diladenin dia? Lah kuwi gak ngenteni kowe kok, nyuruh kowe kok teko nyapo. Lah kan saya disuruh Mbah. Iki ngomong iki sapa? Lah sampe nantang siapa? Lah kok nantang Gus Samsun kok sing teko kowe iki lho. Lah kan gue iki nyapo. ya kan saya perwakilan Mbah. Lah pura-pura kowe kok pura gurumu kok. Ya udah kalau gitu selesaikan dulu permasalahan kita Mbah. Lah iki ngurusi tamu sik nyapo. Kok yang penting dia seakan-akan. Iki sinten to, Mbak? Wah, iki wong ora ngerti aku jujur teko. Enggak jelas, masa saya enggak didulukan. Kowe keri iki aku ora urusan kowe sik. Aku sana gurumu, kok sing teko kowe aku penting tamuku dhisik. Ah. Mentang-mentang ada duitnya, didulukan. Aku enggak. Saku, Mbak. Nah, nggih. Yo, nek saku mau tak. Parai. Mohon maaf Mas, sampean mau nyalon lurah toh? Nggih. Enggak bener sampean itu disuruh korupsi. Kowe meneng kowe. Aku gak usah kowe. Nggih. Nggih, saku. Nah, nggih. Nanu ya. Nggih. Yo. Nah, wis dadi yo lali. Kowe kudu maling. Kudu korupsi. Yo, nggih, wis dadi. Mbah, dosa itu Mbah. Itu dosa Mbah. Mas, jangan Mas kayak gitu Mas, nggak baik Mas. Itu dosa. Sampai datang ke Mbah Dukun, Mbah Bokir, mau minta tolong nyalon lurah. Oh, salah Mas, sampai Mas. Ini ngapusi Mas. Kowe meneng kowe, aku gak urusan kowe iki. Emang sampai bisa bantuin jadi dukun? Jadi dukun, jadi lurah? Yo iso, lah ngopo iki namun ning aku gak iso ndek-ndek. Ora iso ngomong ndek. Oh, orang sampai sendiri aja nggak jadi lurah, bantuin orang mau nyalon lurah. Ayo, gimana? Jadi lurah, kowe dukun. Oh, dukun. Mbah, jangan sombong, Mbah. Itu nggak boleh, nggak baik. Nggak baik, Mbah, sombong, Mbah. Oh, jadi dukun itu sombong. Masa harus gitu, Mbah? Lah iya. Oh, nggak baik, Mbah, sombong, Mbah. Itu apalagi nyaranin korupsi, kasihan rakyatnya, Mbah. Masyarakatnya kasihan. Kalau nanti masyarakatnya diperes, korupsi haknya rakyat, Mbah.
kok mau dikorupsi? Ini nggak bener Mbak, Mas. Urusanku sebenarnya aku kan urusanku dari lurah. Nah, ini saya rekam loh. Ayo, sampean loh, ayo. Apa? Ora peduli kok rekam. Urusan karo kowe opo? Aku misalnya gurumu. Yang nantang gurumu sing teko kowe. Ya kan saya diperintah Mbak, saya diutus Mbak ke sini. Itu. Lha kok nantang aku? Enggak, orang saya nggak mau nantang ke sini, mau klarifikasi bahwa kenapa sampai menantang Gus Nur Samsun? Katanya sampai dendam. Ya kan, dendam itu nggak baik, Mbah. Yang pertama. Kedua, katanya sampean temanmu itu ditantang sama Gus Nur Samsun. Padahal sebaliknya, temanmu yang menantang Gus Nur Samsun. Saya di sini sebagai muridnya Gus Nur Samsun untuk meluruskan salah paham ini. Gitu. Jadi sampai itu salah paham, Mbah. Ya jadi buluku kowe. Lah sampean lebih percaya siapa? Percaya Gus Nur Samsun atau temenmu? Ya kowe percaya karo kancaku to? Wong kancaku sak guru karo aku. Ya iki sapa? Ya saya kan muridnya Gus Nur Samsun, Mbah. Ya aku ora urusan karo kowe kok, aku urusan karo gurumu kok. Nah, ya udah gini aja, Mbah. Yang jelas di depan mata saya menyaksikan, Mbah, di sini ada kebatilan. Sampai menyuruh masnya yang mau nyalon lurah untuk korupsi. Kan nggak bener. Itu. Nggak bener itu. Nanti minta apa lagi, sampai mintanya yang aneh pasti. Dukun kan kayak gitu. Nah, ini harus saya luruskan, Mbah. Karena di depan mata saya ada yang batil. Maksudmu piye? Batil piye? Nggak sampai batil kok, Mbah. Piye? Ya sampai musyrik, Mbah, sesat, Mbah. Sesate opo? Nah, ini mengajarkan untuk korupsi. Kan nggak bener itu. Ya tak syaratan kuwi lho, dek takon korupsi karo maling lho. Karo ngopo? Nah, itu dosa, Mbah. Nggak bener, masuk neraka nanti, Mbah. Ngerti orang rokok, Mbah? Ora ngerti aku. Aduh, iki angel iki ngurusan karo dukun tane. Wah, yes. Nah, terus gimana, Mbah? Saya kan sudah datang di sini, Mbah. Wes ngurusi kowe iki mumet. Ya, masa masnya yang mau diurusin? Saya enggak. Kowe rasa ngomongin meneng. Ya. Wes nggo persyaratan kurung. Ampun, Mbak. Ndi? Mobil. Nah wes gonen. Nak tanah kowe pengen dadi lurah, tapi aja lari syaratnya mau. Kowe kudu maling karo kudu bersih. Aku ora? Aku. Nah, Udah gini aja lah, Mbah. Daripada kelamaan, Mbah. Sebelum sampean ketemu sama Gus Nur Samsun, ngadepin dulu muridnya, bisa enggak sampean? pernah nantang aku kowe. Oh, enggak. Tapi Lah kowe iki cecak kuku kok arep nantang aku, arep piye? coba lihat kukunya. Oh, Wah, kukune wae kaya apa jenenge? Kaya silet pitik. Kaya ngono, Mbah. Kalau sampai ngelawan Gus Nur Samsun nggak ada apa-apanya, Mbah. Nih, langkain dulu saya muridnya, Mbah. Kalau sampean berani sama saya, tenan opo piye? boleh dicoba, Mbah. Oh, Itu. Mbah, itu mau ngapain? Sak ngono kuwi to. Ya kan wajar, Mbah. Saya kan murid, Mbah. Bukan guru, Mbah. Kalau murid ya wajar, saya kayak gini. Santai, Mbah, slow. Emang saya juga takut sama sampean. Saya nggak takut, Mbah. Dua orang pun dukun seperti sampean pun saya nggak mundur, Mbah. Karena di belakang saya tembok ini, Mbah. Jadi nggak bisa mundur, Mbah. Gitu. Ilmu cecak kuku arep macam-macam, Bos. Siapa, Mbah? Awakmu? Ah, belum tahu dia, Dek. Sampean belum tahu toh? Siapa saya? Ora ngerti. Aku jenengku Jepri, Mbah. Arep Jepri arep sapa ora jagas. Hmm. Apa penting aku pengen cedok gurumu, pengen nantang gurumu. Nah, kenapa orang sampai ngadepin saya aja nggak bisa kok? Ayo, emang sampai bisa mengalahkan saya? Sampai diam di situ. Kalian berdua diam di situ. Sakti tenan yo awakmu to. Nggak boleh pergi dari sini. Halangi pintunya kalau mereka pergi dari sini. Tendang. Mana ilmumu? Allahu Akbar. Nah, mana ilmumu? Oh, sik entenono. Kaya goleki mikrolet yang ngenteni. Mana ilmumu? Nah, sampai melawan muridnya aja nggak mampu, Mbah, apalagi melawan guru saya. Nah, keluarkan semua ilmu-ilmumu, keluarkan semua apa itu parewanganmu, biar mereka berdua juga menyaksikan bahwa Mbah Bokir yang mereka mintai pertolongan kalah oleh muridnya Gus Nur Samsun. Ayo. Oke. Sini bangun. Wah, kuat tenan dia. Wah, aku mau ngombe anu, Mbah, ngombe jamu kuat kok, Mbah. Rong ronde, telung ronde cek kuat, Mbah. Tenang ya. Cilik ndek tapi rasa, Mbah. Daripada sampean gede, lungker, hah? Rasa kakean cocot kowe. Ayo. Ayo. Sini. Sampean harus meminta maaf sama Gus Nur Samsun.
Mau nggak minta maaf sama Gus Nur Samsun? Ora gelem aku. Kenapa nggak mau? Aku ora trimo konco diajar. Ya. Aku pengen balas dendam. Pengen balas dendam sama Gus Nur Samsun? Yo. Nggak mampu mbah, melawan muridnya aja nggak mampu. Itu. Udahlah, tobat mbah. Tobat. Oke. Loh, piye to wong iki dijak ape-ape ra gelem? Njalukmu piye? Hah? Ngejakmu apa? Ngejakmu apa? Ayo duel. Iki sandang pangan arep pateni apa? Sandangan pangan kaya ngene iki wah gak jelas iki sirik, Mbah. Musyrik. Lho bil aku panganku saka ngene iki kok arep ngopo? Mangan watu Mbah tos, Mbah. Awet. Lho kowe pangan watu. Oh, aku mangan watu, manganku ki anu kok tempe kok, Mbah. Mangan watu. Jadi sandang panganku boloku sandang pangan. Mana ilmumu yang paling kuat coba? Oh, yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kun sifatin cahyo akun cahyo wa sifatin Allah. Nur ya nur Muhammad rupaku amat dengan cakat cilik sayyidin kersa sayyidin sabda tadi saat kesan Allah berkah kalimah la haula wala quwwata illa billah. Akbar. Pingsan kebablasan. Capek dek sudah. Kita buang ilmunya. Mas, Mbak. Kalian tuh udah nggak benar. Mau menyalonkan lurah, jangan ke dukun. Ya, jangan ke dukun. Nih, tak kasih tahu. Sekarang saya mau dengar dulu. Yang dia cari sebenarnya itu saya. Yang dinamakan Gus Nur Samsun itu saya. Karena dia taunya saya di saat rambut panjang. Makanya dia tidak mengenali saya. Rambut saya sudah saya potong kemarin. Itu. Dia tidak mengenali. Nah, dan di sini Mas, saya berpura-pura. Asal kalian tahu, kalau pengen menjadi aparat atau pejabat negara, yang benar jalannya. Jangan main kesesatan-kesesatan seperti ini, apalagi nyogok, apalagi nyuap dan sebagainya. Itu haram, enggak? Dukun bokir yang sok merasa hebat itu berusaha menghancurkan Gus Nur Samsun dengan ilmu iblisnya. Akan tetapi, ilmu Gus Nur Samsun ternyata masih terlalu tangguh untuk dihadapinya. Sehingga ketika ilmu hikmah pamungkas Gus Nur Samsun menghantam, tubuh dukun bokir langsung tumbang di lantai rumahnya. Tubuh itu tepar terkapar, dan langsung pingsan tak berdaya. Maka tamatlah riwayat Mbah Bokir, sang dukun sombong yang sok merasa hebat itu. Dan setelah menghancurkan dukun bokir, Gus Nur Samsun kemudian mencoba menasihati dua orang tamunya. Yaitu kalaulah memang dia menjadi pejabat negara, agar senantiasa amanah dan berbuat adil kepada rakyatnya. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah perjuangan Gus Nur Samsun yang penuh perjuangan dan keagungan ini. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Dan tentunya kami juga berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Akhirul kata, putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.